Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi utama dari agama yang disampaikan pada bulan Ramadan. Materi ini diperuntukkan untuk anak yang sudah balik, untuk mereka yang sudah sadar, dan untuk mereka yang bertanya apa itu iman, apa itu ilmu, dan apa itu akhirat. Pada penjelasan kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai ketiga hal itu. Pertanyaan itu akan saya jawab pada buku Hakikat, Akal, dan Rohani. Ditulis oleh Azhari Aziz, Samudra Setiabudi, bagian 1. Buku ini adalah buku fotokopian lagi, karena kenapa? Karena saya tidak menemukan buku yang sama, tentunya tidak diterbitkan lagi sepertinya. Buku ini adalah menguak fenomena yang tak terpecahkan selama 14 abad. Ini adalah penelitian secara mendalam, secara filosofis, secara mendasar, dan menelaah ulang, mengkaji ulang, mengartikan ulang, supaya lebih jelas lagi apa itu ilmu, apa itu akhirat, apa tujuan manusia hidup. Itulah yang dicari oleh buku ini. Buku ini pun telah ditandatangani oleh Rektor UIN Jakarta dan UI, Universitas Indonesia. Kita mulai saja. Hakikat dan kelebihan ilmu. Hakikat itu adalah tujuan, capaian, sampai akhir. Tujuan utama apa? Kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu itu apa sih? Mengapa kita harus wajib mencari ilmu? Mengapa kita diwajibkan mencari ilmu? Di hadis Nabi dikatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi semua orang-orang muslim. Kalau kalian berkata, "Aku muslim," maka kalian pun diwajibkan untuk menuntut ilmu, untuk berilmu dan mengetahui ilmu. Salat, syahadat, zakat, puasa, haji itu adalah rukun Islam. Rukun iman ada 6. Iman, Islam, berilmu akan kokoh. Sedangkan tidak beriman namun mengetahui rukun iman, rukun Islam, hanya tahu saja namun imannya belum ada, belum kokoh juga. Apalagi mengetahui pengetahuan dunia saja, seperti tahu merakit robot saja, sama, tidak kokoh. Walaupun I help to humanity, I will save my people here. Saya coba menolong orang di sekitar saya mencoba untuk memperbaiki kemanusiaan, saya mencoba untuk menjumbangkan orang-orang yang kelaparan. Semua itu tidak akan menolong dan tidak akan total. Hanya dapat terhitung waktu saja. Sedangkan sesuatu yang melampaui waktu, yang abadi, yang dapat dinikmati selama-lamanya adalah di sini. Mulai. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa seorang yang berilmu, terutama ilmu akhirat, memiliki derajat melebihi orang-orang kebanyakan awam. Kita tahu miliaran orang di bumi, di dunia ini adalah orang awam. Sedangkan orang yang berilmu itu sedikit. Dan orang yang berilmu tinggi itu dicabut nyawanya satu persatu. Itu adalah ciri akhir zaman. Sehingga orang berilmu dan orang berakal sehingga semakin sedikit jumlahnya. Tidak banyak seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu banyak orang yang berilmu sehingga suka diadu ilmu. Siapa yang akan menang, dialah yang guru yang terbaik. Tapi sekarang bukan diadu ilmu. Yang ada adalah adu argumentasi, adu debat. Siapa yang paling ngotot, dialah yang paling menang. Yang sekarang itu adanya adu kekuatan. Siapa yang paling kaya, dialah yang menang. Siapa yang paling kuasa, dialah yang menang juga. Karena bisa menyewa pengacara. Sedangkan hukum-hukum yang tidak dibekali dengan uang yang cukup, dia pun akan sengsara. Itulah yang terjadi di dunia ini. Hukum itu tumpul ke atas dan terjang ke bawah seperti paku. Sehingga kalau ada lambang
hukum berbentuk timbangan dan pelaksanaannya seperti tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka lambangnya harus diganti dengan lambang paku. Bukan lambang Palu Arit, tapi lambang paku. Palu Arit itu bukan sebuah lambang hukum ya, itu lambang negara, lambang paham komunis. Namun kalau lambang keadilan itu timbangan. Jangan sampai tertukar. Apalagi kita sering melihat palu, arit, batu, paku, segala hal kita sama-samakan, tidak. Semua itu punya simbolnya. Dilanjut, jadi setiap orang yang kita lihat itu kebanyakan orang awam yang berilmunya sedikit, maka doktor profesor yang berakhlak mulia itu sedikit. Di dalam agama Islam terdapat perbedaan yang mendasar antara orang yang berilmu tanpa memiliki iman dengan orang yang berilmu lagi beriman. Ada dua ya. Dituliskan saja. Dituliskan di sini, saya cari spidolnya, cari ketemu. Orang beriman tanpa, oh ya, di sini kita lihat di dalam agama ialah terdapat perbedaan mendasar antara orang yang berilmu tanpa memiliki iman. Ilmu tanpa iman. Ilmu tanpa iman. Saya kasih ini aja, tampaknya X supaya dapat jelas simbol. Tidak mau itu X. Kalau di Jepang hitari, migi, kanan kiri, kanan itu benar, kiri itu salah. Iman tanpa ilmu. Wow, bergetar sekali ya. Oh, harus seimbang. Nah, di dalam agama Islam terdapat perbedaan yang berdasar antara orang yang berilmu tanpa memiliki iman dengan orang yang berilmu lagi beriman. Berilmu lagi beriman. Lagi itu juga di sini saya kasih tanda plus, lingkaran. Lingkaran saja ya, supaya jelas. Nah, perfecto, numero uno. Ada orang yang ilmunya tanpa iman, dan ada orang yang berilmu lagi beriman. Francis Bacon said, little knowledge of science make a person an atheist, but in-depth knowledge of science make a person believe in God. Seseorang yang dalam mencari ilmu, yang pengetahuannya tinggi, maka ia akan beriman. Dan seseorang yang kekurangan ilmu, dan kekurangan ilmu itu setengah-setengah, baru saja mendapatkan satu teori, ia menolak teori-teori yang lain. Baru saja mendapatkan satu ilmu, kemudian dia pun tidak mau meneruskannya, yang akhirnya dia pun tersesat di tengah jalan dan kegelapannya ada di tengah-tengah. Belum sampai tuntas, maka yang akan dia temukan adalah ketiadaan iman. Ateis. Yang paling ekstrim itu. Ilmu tanpa iman, ateis. Kalau ilmu dengan iman akan menghasilkan believe in God, kepercayaan bulat kepada Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa Sunda Gusti. Kata lainnya adalah pangeran. Itu Sunda. Tapi Indonesia Tuhan, dan di Inggris itu God. Kalau di Amerika God. Beda aksen saja, penulisannya sama-sama juga. Oke, lanjutkan. Ilmu dimaksudkan bukan ilmu dunia. Bukan. Tetapi ilmu akhirat. Ditulis lagi di sini. Ilmu di sini bukan ilmu sains yang tadi Francis Bacon bilang, tapi ilmu akhirat. Ilmunya akhirat. Ini juga sama. Ilmu akhirat.
Jika ada orang yang berilmu akhirat tanpa iman, bagaimana? Jika ada orang yang berilmu akhirat lagi beriman, itu bagaimana nasibnya? Orang yang berilmu akhirat, contohnya ustadz, mubaligh, mubaligh itu penceramah, dai itu mubaligh. Kalau ustadz itu pengajar, pengajar yang dimaksudkan adalah seseorang yang berkompeten, yang mempunyai sertifikat mengajar, mengajar agama, itu disebutnya ustadz. Bukan ustadz yang ada di wilayah wilayah terpencil, itu adalah ustadz legitimasi masyarakat. Ustadz itu ada dua, satu ustadz legitimasi yang diberikan gelarnya oleh masyarakat, yaitu beliau telah mempunyai andil kepada masyarakat dan mempunyai mm, jasa pada masyarakat, itu mengajarkan ngaji, sehingga disebut ustadz. Dan yang kedua adalah ustadz resmi, diberikan oleh pendidikan, dinas pendidikan, oleh profesor, sehingga dia bisa disebut ustadz. S2, S3, doktor, profesor, itu ustadz dipanggilnya. Sedangkan pengajar biasa S1 guru atau asatid, ustadz, pengajar. Ilmu akhirat, ustadz ya, tanpa iman. Ada loh banyak sekali orang yang mempunyai ilmu akhirat, bisa hadis, bisa tafsir Quran, tapi di dalam hatinya belum percaya, masih ragu, belum ada iman yang bulat. Ada banyak. Mungkin saya termasuk. Wallahu alam, yang tahu adalah Allah dan saya sendiri. Saya di sini menyampaikan ilmu akhirat. Ada orang yang bisa mengetahui ilmu akhirat, lagi beriman, sudah mengetahui, lagi beriman. Ada rasanya. Kalau ini tahu dari segi pengetahuan saja sampai di sini, tapi nggak ada rasanya, hampa. Sholat hampa, membaca Al-Quran hampa, menolong orang lain hampa, dan beberapa hal yang dilakukan dalam perintah agama, dia merasakan hampa. Jadi ada yang kurang dalam dirinya. Apa itu? Ingat-ingat dosa saja. Biasanya kehampaan itu akan dirasakan jika mempunyai dosa. Pertama, kepada orang tua, kedua, kepada sesama saudara, ketiga, kepada orang seiman, keempat, kepada sesama manusia, kelima, kepada makhluknya, illegal logging, illegal fishing, keenam, kepada lingkungannya, sebuah sampah sembarangan, ketujuh, kepada diri sendiri, yaitu memaksakan diri pribadi untuk bekerja tanpa istirahat. Itu juga dosa pada diri sendiri. Zalim, bohong, punya nazar tapi tidak dilaksanakan, itu juga dosa pada diri sendiri. Auzubillahi min dzalik. Dilanjut ya. Orang beriman dan berilmu memiliki derajat benar-benar tinggi di hadapan Allah, karena Allah jugalah yang meninggikan derajat mereka. Derajat ini sangatlah tinggi orang ini tuh. Saya kasih garis ini ya. Dia mempunyai derajat yang tinggi, ditinggikan oleh Allah. Sedangkan orang yang memiliki ilmu akhirat tetapi belum memperoleh iman, tidak memperoleh derajat di hadapan Allah. Mereka derajatnya hanya di dunia saja. Disebut ustadz, mubaligh, dai, terkenal hanya di dunia. Karena di dalam hatinya itu masih hambar, masih hampa. Tujuannya masih mencari peruntungan uang. Tujuannya bukan untuk menolong sesama, tapi untuk memperkaya diri. Tujuannya bukan untuk menolong negara, namun untuk kepentingan politik supaya memenangkan dukungannya, memenangkan sogokannya, atau apalah itu. Iman itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, karena iman hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri, oleh akhlaknya, oleh tingkah lakunya, dan dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat sulit melihat iman seseorang karena iman seseorang itu
yang tahu adalah dirinya. Maka kita tidak boleh suudzon kepada orang lain, kamu tidak beriman. Buktinya apa? Tidak bisa dilihat buktinya bahwa orang lain itu tidak beriman. Karena ibadah itu sembunyi-sembunyi, jadi kita tidak tahu apakah mereka itu sholat atau tidak. Susah. Apakah ibadah mereka diterima atau tidak. Susah. Karena itu adanya di dalam hati. Lanjutnya, sedangkan orang yang memiliki ilmu akhirat tetapi belum memperoleh iman, tidak memperoleh derajat di hadapan Allah. Apalagi orang-orang yang tidak berilmu akhirat. Nah, ada yang ketiga. Apalagi orang yang ilmu dunia. Apalagi orang yang punya ilmu dunia saja. Ya, dan tidak beriman pula. Lagi latih, lagi tidak iman pula. Tanpa X. Punya ilmu dunia, lagi tidak iman. Nah, inilah yang dikatakan oleh Francis Bacon. Is it its call is war artistum an atheist? Atheist. Ateis adalah paham di mana seseorang meragukan segala sesuatu yang bersifat batinnya, yang bersifat eskatologi, yang bersifat eskatologi itu ilmu akhirat, yang bersifat the future, yang bersifat akhirat, apocalypse, hari kiamat. Mereka meragukannya karena ilmu dunianya setengah-setengah. Kalau ilmu dunianya total, maka dia akan terhantarkan dengan sendirinya kepada iman. Iman itu jalannya dua, dengan ilmu dunia yang secara total besar-besaran, dengan ilmu akhirat yang secara total besar-besaran dipraktekkan dan menjadi akhlak. Itulah dua cara menuju iman. Pertama, sains yang dalam. Kedua, ilmu akhirat yang diresapi, dihayati, diamalkan. Saya curiga kepada orang yang berilmu akhirat tanpa iman, ibadahnya hambar. Curiganya seperti apa? Curiganya ilmu-ilmunya tidak tersampaikan dan tidak dipraktekkan oleh diri sendiri, dan tidak pula disampaikan dan ditekankan kepada orang-orang yang di sekitarnya, yang dia sayangi, keluarga yang paling dekat. Udah itu aja. Nggak usah jauh-jauh lah, keluarga dulu aja. Kalau udah keluarga, susah, udah ikhtiar, udah maksimal, baru ke orang lain. Itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Apakah sekedar Nah, dalam hal ini kita perlu kritis, bahwa kritis itu mempertanyakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kriteria untuk memberikan iman atau tidak kepada seseorang. Apakah iman itu diberikan oleh Allah kepada seseorang? Apakah Allah memilih-milih orang yang pantas diberikan iman, kenikmatan beribadah? Lantas, apa yang dimaksud dengan iman? Apakah sekedar percaya saja? Hal ini perlu kita pikirkan dengan seksama dan mendasar. Ini adalah bagian pertama. Silakan disimak, difahami, dan diputar ulang. Jika belum paham, silakan tanyakan kembali di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.